selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kisah cinta untuk ke-12 zodiak ya, di periode 15 sampai 21 April 2025 ya. Tentunya untuk minggu ketiga teman-teman ya, April ini. Dan seperti biasa untuk ke-12 zodiak ya, dan di sini aku akan mulai dari zodiak yang pertama dulu ya, yaitu zodiak Aries. Mari kita lihat bagaimana kisah cintamu Aries di minggu ketiga April 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading dapat saran-saran terbaik, plus jadi banyak fakta baru juga yang terungkap atas permasalahan yang kalian miliki. Oke, di kartu yang pertama Aries, kisah cintamu di minggu ketiga. Aku lihat kayaknya ada yang lagi patah hati ya Aries ini. Beberapa ada yang patah hati ya, merasa ditusuk dari belakang di sini ya, adanya tentang kebohongan-kebohongan, hal-hal yang bikin kamu jadi shock ya. Beberapa adanya tentang perpisahan juga di minggu ketiga ini. Lalu apalagi aku lihat di minggu ketiga ini ada juga beberapa dari Aries yang sepertinya lagi enjoy buat move on. Dan kok move on enjoy sih Kak? Karena sepertinya memang itu yang dibutuhkan ya. Dan ada yang lagi enjoy juga dengan teman-temannya di sini, orang-orang terdekatnya ya. Dan pokoknya di sini Aries tuh kayak orang yang lebih menikmati hidup seperti itu ya, lebih happy, lebih menikmati hidup. Oke. Lalu juga di minggu ketiga ini Aries, kalau aku lihat dengan siapapun kamu lagi dekat, hati-hati Aries, terutama single. Karena kalau aku lihat sepertinya ada orang-orang yang memakai topeng ya, orang-orang yang tidak menunjukkan tentang siapa dirinya sesungguhnya terhadap kamu. Jadi dekat sama kamu tapi nggak jujur tentang jati dirinya, seperti itu, menyimpan banyak rahasia juga gitu ya. Oke, buat para Aries, kalau gitu coba langsung aja ya kita lihat juga gimana situasi dan kondisi percintaan Aries di minggu ketiga ya, April 2025. Situasi dan kondisi percintaan Aries 2025. Aries. Bagaimana situasi dan kondisi percintaan Aries di minggu ketiga April ini? Aku lihat sih ada potensi konflik yang bisa terjadi antara kamu dan seseorang ya. Tapi kalau semuanya dilalui dengan kejujuran gitu ya, terus juga kalau aku lihat dengan apa adanya gitu, nggak ada kebohongan atau sesuatu yang ditutup-tutupi, maka segala sesuatunya di sini akan berjalan lebih lancar gitu, konflik terselesaikan, masalah terselesaikan Aries ya. Dan di sini juga kalau aku lihat ada terobosan baru soal kehidupan percintaannya kamu, ada ide-ide baru untuk lebih merekatkan hubungan antara kamu dan seseorang yang sebelumnya mungkin berkonflik gitu ya. Lalu di hal yang kedua, tentang hal-hal apa saja yang mungkin bisa kamu lakukan ya untuk situasi dan kondisi percintaannya kamu di minggu ketiga April ini. Kalau aku lihat yang bisa Aries lakukan ya adalah untuk selalu berpositif thinking soal kehidupan percintaannya, selalu positif, selalu happy, bahagia, positive vibes juga agar orang-orang sekitarnya kamu nyaman. Terus juga lebih banyak praktek ya soal kehidupan percintaan. Jadi nggak hanya, maksudnya gini loh, soal cinta itu nggak hanya sekedar omongan doang, tapi apapun itu dilakukan, dipraktekin. Jangan bilang cinta, bilang sayang tapi nggak ada nggak ada effort apa-apa gitu. Tindakan juga harus ada, maksudnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya Aries yang ketiga, hal-hal yang mungkin jangan kamu lakukan di kisah cintamu di minggu ketiga. Aku lihat yang jangan Aries lakukan di sini adalah untuk jelas-jelas nggak jelas, ngambek-ngambek nggak jelas dengan seseorang ya, dengan pasangan ataupun dengan orang yang lagi dekat sama kamu. Terus jangan terlalu mudah baper, jangan terlalu mudah depresi soal cinta, dan jangan terlalu mudah
negative thinking gitu aja, karena negative thinking kamu terkadang bisa membuat hubungan kamu bisa kacau loh dengan seseorang gitu ya. Selanjutnya apalagi? Yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya Aries di minggu ketiga? Aku lihat pelajaran buat kamu di sini, belajarlah kamu buat bisa ngeprotek diri kamu ya dari hal-hal yang bisa merugikan kehidupan percintaannya kamu ya. Dan kayaknya kamu juga harus belajar lebih sabar Aries ya, untuk mengelola emosi kamu dengan lebih baik dalam menghadapi suatu permasalahan ya. Dan di kartu yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cinta Aries di minggu ketiga apa tuh? Hasilnya kalau aku lihat hati-hati, adanya godaan-godaan yang terkadang ya, terserah mau apapun jenis dan bentuk godaannya ini, aku lihat ini tuh bisa mempengaruhi hubungannya Aries seperti itu buat kedepannya. Jadi harus hati-hati ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries ya. Untuk ini semua ada apa aja? Tentunya kamu bisa terkoneksi dengan kedua belah zodiak, cuma energi paling kuat datang dari Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan The Devil Capricorn ya. Energi paling kuat dari Capricorn itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.